Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam kursus online. Kali ini temanya mengenai 7 Magic Communication Skills. Seperti yang tertampil di dalam slide di depan Anda ini, di belakang saya ya. Judulnya 7 Magic Communication Skills. Ini sebuah tema yang sangat menarik karena Anda itu tiap hari komunikasi ya dengan rekan kerja Anda, dengan atasan Anda, dengan bawahan Anda. Jadi ketika Anda kerja itu mostly ya pakai komunikasi lesan ataupun komunikasi tertulis. Ketika Anda meeting pakai komunikasi, ketika Anda di tempat-tempat tertentu Anda briefing dengan atasan Anda, itu semua komunikasi. Makanya komunikasi kita harus top marko top, ya, jos marko jos, supaya kinerja kita menjadi lebih cetar membahana. Nah, di dalam kursus kali ini saya akan cerita mengenai 7 Magic Communication Skills. Ini 7 prinsip fundamental yang harus kita kenang dan kita praktekkan ya. Kalau kita bisa mempraktekkan 7 prinsip fundamental yang nanti sebentar lagi akan saya sampaikan, itu dijamin kita semua atau Anda semua, teman-teman semua, bisa membangun iklim kerja yang produktif. Ya. 7 prinsip ini bersifat universal, sangat powerful, dan sekali lagi bersifat fundamental ya, jadi betul-betul harus Anda coba praktekkan ya pelan-pelan supaya kinerja kita makin meningkat. Jadi di slide kedua ini saya bilang ya, ada 7 prinsip fundamental dalam komunikasi antar manusia. Nah, apa saja 7 prinsip itu? Mari kita bedah satu demi satu ya. Sebelumnya mungkin silahkan minum kopinya dulu Mas ya Mbak-mbak ya. Teman-teman semua mungkin punya kopi, bisa diminum dulu, atau teh hangatnya. Oke. Langsung saja ini ya, di slide berikutnya ini ya. Prinsip pertama, jangan pernah mengkritik dan memberikan komentar negatif pada orang lain secara langsung. Ya, secara langsung di hadapan orang tersebut. Ini prinsip pertama yang sangat fundamental ya. Jangan pernah memberikan komentar negatif atau kritik negatif secara langsung kepada orang lain, kepada rekan kerja, kepada anak buah, kepada staf gitu ya. Kenapa itu penting ya? Di dalam slide berikutnya ini saya bilang ya, Dale Carnegie itu salah seorang pakar komunikasi, pernah menulis buku judulnya How to Win Friends and Influence People. Ya, dalam bukunya dia menulis kritik dan komentar negatif secara langsung selalu hanya memunculkan penolakan defensif dari pihak lain. Jadi orang itu ketika dikasih komentar negatif, ketika dikritik secara negatif itu justru langsung defensif, ya, melakukan mekanisme pertahanan diri. Dan sikap defensif seperti ini pada akhirnya juga tidak akan bisa memunculkan hubungan yang bagus ya, hubungan yang produktif. Yang terjadi malah mungkin sakit hati ya. Jadi memang ketika kita mendapatkan kritik negatif atau komentar negatif secara langsung itu dampaknya cukup terasa ya dalam hati kita ya. Hati kita kadang-kadang sakit dan itu bisa mempengaruhi semangat kita. Ya. Nah, sayangnya memang studi-studi ilmiah menunjukkan bahwa manusia itu, kita semua manusia ini by default itu cenderung lebih mudah melihat kesalahan orang lain, teman-teman. Cenderung lebih mudah melihat kekurangan orang lain dibanding melihat sisi positif dari orang lain tersebut. Sehingga karena kita cenderung lebih mudah melihat kelemahan orang lain, maka kita mudah memberikan komentar negatif juga pada orang lain tersebut. Ya. Bahkan kadang-kadang di belakang orang tersebut ya, kita gosip, kita hibah gitu ya. Ngurumpi mengenai hal-hal yang buruk dari orang lain. Itu sebuah kebiasaan yang tidak afdol. Apalagi kalau kemudian komentar negatifnya itu, kritik negatifnya itu kita sampaikan langsung kepada orang tersebut. Orang tersebut mungkin bisa sakit hati. Dan dampaknya terhadap hubungan kerja mungkin bisa menjadi buruk. Ya, bisa menciptakan benih-benih konflik. Jadi itu ingat ya, jadi kenapa kita sebaiknya menghindari memberikan kritik negatif atau komentar negatif itu yang pertama akan memberikan penolakan dari orang tersebut, orang itu akan melakukan defensif, sikap defensif. Yang kedua justru akan membuat orang tersebut sakit hati. Dan itu bisa berpengaruh terhadap mental kerja dia, motivasi kerja dia bisa drop. Apalagi kalau kemudian judgement negatifnya atau komentar negatifnya itu disampaikan dalam bentuk labeling ya. Misalnya kerjaanmu kurang bagus, kerjaanmu mengecewakan, ini presentasimu sangat buruk. Gitu ya.
kamu males gitu ya. Itu kan kalimat-kalimat judgement yang bersifat labeling. Males, ya, kerjaannya buruk, kemudian hasilnya mengecewakan, itu labeling-labeling yang bersifat labeling ya, bukan perilaku. Kalau misalnya Anda memang mau memberikan umpan balik kepada anak buah Anda atau kepada rekan kerja, itu seyogyanya bukan memberikan kalimat negatif seperti itu yang bersifat labeling. Jauh lebih baik Anda fokusnya pada perilaku yang perlu diperbaiki. Misalnya ketika kita melihat presentasi anak buah kita jelek, jangan langsung bilang presentasimu jelek atau presentasimu tidak meyakinkan. Itu alih-alih bilang seperti itu, jauh lebih baik misalnya kita fokus pada area mana yang perlu dikembangkan oleh si orang tersebut. Ya, misalnya kita sampaikan, tadi presentasi Anda cukup bagus, ya, terima kasih. Namun ke depan kalau boleh saya memberikan saran, Anda perlu tambahkan data-data yang lebih detail gitu ya. Atau tadi ketika Anda presentasi, seyogyanya kalau Anda nanti kelak presentasi, suara Anda sebaiknya lebih lantang gitu ya. Sehingga semua orang mendengar dengan jelas. Ya. Atau mungkin bisa juga kita memberikan saran sebaiknya ke depan presentasi Anda juga disertai dengan contoh-contoh yang konkret. Sehingga semua orang lebih mudah memahami apa yang Anda sampaikan. Jadi ketika kita memberikan masukan itu bukan kritik negatif yang berbentuk judgmental gitu ya, yang berbentuk labeling. Presentasimu jelek, ya, mengecewakan, itu akan membuat sakit hati. Tapi kalau kita menyampaikannya dalam spirit improvement dan kita fokusnya pada perilaku, bukan pada judgment emosi. Perilaku itu tadi misalnya memberikan masukannya itu konkret. Misalnya tolong presentasi Anda ke depannya dikasih data yang lebih detail. Tolong presentasi Anda ke depannya diberi contoh-contoh yang lebih konkret. Tolong ke depan Anda ketika presentasi suaranya harus lebih lantang. Itu kan masukan-masukan yang bersifat improvement dan fokus pada perilaku yang spesifik. Nah, cara seperti itu akan lebih maknyus ketika kita memberikan umpan balik. Ya, tapi jangan hindari memberikan judgement atau kritik atau komentar negatif yang bersifat subjektif ya, atau bersifat labeling ya. Tadi labeling itu hanya fokus pada satu elemen tertentu yang tidak berdasar pada perilaku yang spesifik. Nah itu sering itu ya, kadang-kadang diucapkan oleh atasannya tidak begitu bijak sehingga dia dengan mudah bilang sama anak buahnya, kerjaanmu sangat buruk gitu ya, atau sangat mengecewakan, itu kurang bagus. Ya. Pada sisi lain ya, di halaman slide berikutnya saya bilang ya, Anda akan gagal mengambil hati orang lain jika terlalu mudah memberikan komentar negatif dan selalu melihat kekurangan orang lain tersebut. Ya. Ya ini penting juga ya. Kalau Anda sama rekan kerja Anda atau rekan kerja di departemen lain itu hanya memberikan kritik, memberikan penilaian yang buruk, Anda akan susah mengambil hati orang tersebut. Orang tersebut akan melakukan jarak terhadap Anda dan bahkan menimbulkan benih-benih konflik. Pada sisi lain, kalau misalnya Anda seorang atasan dan terlalu mudah memberikan judgement negatif atau labeling negatif kepada anak buah Anda, itu Anda tidak akan bisa menumbuhkan semangat kerja yang bagus. Anak buah Anda akan tertekan. Dan itu ujungnya lama-lama akan justru menurunkan produktivitas. Ada sebuah studi yang menarik ini teman-teman ya. Ada sebuah eksperimen, 2 grup kinerja itu diminta atasannya untuk grup A itu diminta untuk menanamkan prasangka positif terhadap anak buahnya. Ya. Jadi dia diminta untuk membayangkan bahwa anak buahnya itu kinerjanya baik, bahwa anak buahnya itu kinerjanya bagus. Sebaliknya di grup B itu atasannya diminta, ini eksperimen ya, hanya eksperimen ya, diminta untuk membayangkan, membangun asumsi bahwa kinerja anak buahnya negatif, bahwa anak buahnya males, bahwa anak buahnya kinerjanya amburadul. Padahal kenyataannya 2 grup itu sama-sama bagusnya kinerjanya ya, yang para staf di grup A dan para staf di grup B itu kinerjanya sama selama ini, skill-nya sama, jenis pekerjaannya sama. Yang membedakan hanya atasannya. Ya, atasannya diminta oleh penelitinya untuk membangun prasangka positif yang grup A. Yang grup B diminta untuk membangun prasangka negatif. 6 bulan kemudian mereka disurvei. Ya, dan hasilnya kita mungkin bisa menebak ya. Kinerja grup A jauh lebih baik dibanding kinerja grup B. Penelitinya mengatakan bahwa judgement kita atau bahkan asumsi kita itu sangat memengaruhi kinerja nyata.
Kalau kita punya prasangka positif, kalau kita punya asumsi positif terhadap kinerja anak buah, itu ternyata perilaku anak buah kita juga akan makin bagus. Sebaliknya kalau kita membangun judgement yang negatif, ketika kita membangun prasangka yang negatif, ketika kita membangun asumsi negatif, kinerja anak buah kita betul-betul terganggu, ya, terdampak secara negatif pula, dan kemudian kinerja mereka makin menurun. Ya. Jadi itulah kenapa Anda kalau sebagai seorang manajer, sebagai seorang atasan, sebagai seorang team leader, atau sebagai seorang supervisor, itu hindari untuk memberikan komentar negatif terhadap kinerja anak buah Anda. Sekali lagi, kalau Anda mau memberikan umpan balik, lebih baik fokus pada perilaku yang spesifik. Dan spiritnya improvement, bukan menghina, bukan menjelek-jelekkan kinerja anak buah, gitu ya. Nah, di slide berikutnya nih saya bilang nih ya, jadi usahakan jangan pernah mengkritik dan membuat komentar negatif pada orang lain. Lebih bagus arahkan pikiran pada sisi positif orang tersebut. Ya. Jadi tadi eksperimen penelitian tadi kan menarik ya, bahwa ketika Anda membangun prasangka positif terhadap anak buah Anda membangun sebuah harapan positif terhadap anak buah Anda menjadi makin bersemangat kinerjanya. Sebaliknya ketika Anda memberikan prasangka negatif atau apalagi kemudian Anda tambahi dengan kalimat-kalimat secara langsung yang berbau negatif, itu anak buah Anda moral kerjanya akan makin menurun dan kinerjanya makin nyungsep. Oke. Jadi itu teman-teman ya, prinsip fundamental pertama ya. Sekali lagi, jangan pernah mengkritik atau memberikan komentar negatif pada orang lain secara langsung. Kalaupun Anda merasa mau memberikan umpan balik, itu jauh lebih baik disampaikan dalam spirit improvement dan fokus pada perilaku yang spesifik. Ya. Jangan langsung bilang kerjaan Anda jelek, ya, kerjaan Anda mengecewakan, ya, Anda malas, Anda kalau kerja tidak becus. Itu kalimat-kalimat yang sangat subjektif ya, fokus pada labeling, tidak konkret dan sangat destruktif terhadap mental kerja rekan kerja Anda atau anak buah Anda yang diberi label seperti itu. Nah, di dalam prinsip kedua, saya bilang ya di slide berikutnya, makanya berikan apresiasi dan pujian yang tulus. Ya. Jadi, kalau Anda mau membangun komunikasi yang bagus dengan rekan kerja, dengan anak buah Anda, itu jauh lebih baik fokus pada sikap untuk memberikan apresiasi, memberikan penghargaan yang tulus, yang ikhlas. Ya. Jadi alih-alih memberikan kritik, alih-alih melihat kejelekan orang lain, alih-alih melihat keburukan orang lain, alih-alih selalu melihat kekurangan orang lain tersebut, kenapa kita tidak mencoba fokus pada dimensi positif dari orang tersebut? Ya. Jadi saya bilang nih di slide berikutnya ya, alih-alih terlalu mudah memberikan komentar negatif, maka sering-seringlah memberikan apresiasi dan pujian tulus pada orang lain tersebut atas hasil kerja, perilaku, penampilan, atau sisi positif dari orang tersebut. Ya, ini penting ini teman-teman ya. Ini prinsip fundamental yang sangat penting ya. Kalau Anda rajin memberikan apresiasi, Anda rajin memberikan terima kasih, ucapan terima kasih sambil memberikan apresiasi, saya yakin Anda akan lebih disukai oleh rekan kerja Anda akan lebih disukai oleh atasan Anda atau anak buah Anda gitu ya. Jadi di dalam slide berikutnya saya bilang ini juga ya, Anda hanya akan bisa memenangkan hati orang lain jika Anda rajin memberikan apresiasi positif yang tulus pada orang tersebut. Ya. Langsung kita lihat di slide berikutnya, di slide 10 ini ya, makanya tumbuhkan kebiasaan untuk memberikan pujian dan apresiasi yang tulus pada sisi positif orang lain tersebut. Fokuskan pada segi positif dari orang lain tersebut dan berikan apresiasi padanya, bukan malah selalu melihat kekurangan orang lain. Ini tolong kalimat-kalimat di layar Anda ini diingat ini, di stabilo. Kemudian dipraktekkan teman-teman. Jadi coba lihat sekarang teman-teman kerja di sekeliling Anda atau atasan Anda atau anak buah Anda. Anda coba renungkan apa kelebihan mereka. Sekarang juga mungkin ya, setelah nonton video ini. Apa saja kebaikan mereka, apa saja dimensi positif mereka, itu tumbuhkan. Dan kemudian jangan ragu untuk memberikan apresiasi, memberikan ucapan terima kasih. Itu akan jauh lebih powerful untuk membangun hubungan kerja yang produktif
dibanding selalu hanya melihat kekurangan, kejelekan. Oke? Nah, cuman sayangnya ini ya, saya bilang di slide berikutnya ya, kesalahan sejumlah orang adalah terlalu mudah melihat kekurangan orang lain dan rada enggan melihat sisi positif orang lain tersebut. Ya. Ya ini tadi saya bilang, karena penelitian-penelitian dalam ilmu neurologi menunjukkan memang manusia ini ternyata lebih peka, Mas, Mbak-mbak ya, lebih sensitif melihat kekurangan orang lain. Jadi secara instinktif, secara default, kita itu lebih mudah melihat kekurangan orang lain. Kekurangan kantor kita, kekurangan atasan kita, kekurangan semuanya lah ya. Sebaliknya kita cenderung tidak begitu mudah melihat kebaikan dari orang lain, dari situasi di sekitar kita. Nah itu ubah itu, perspektif itu ya, paradigma itu diubah. Jadi mulai besok kita harus lebih banyak fokus pada apa yang positif dari rekan-rekan kerja kita, apa yang positif dari anak buah kita, apa yang positif dari atasan kita. Nah ini ya di halaman 12 ini saya bilang ya, kekeliruan lain sejumlah orang adalah pelit dalam memberikan pujian dan apresiasi tulus pada orang lain. Padahal pujian dan apresiasi positif adalah sedekah yang amat berharga bagi hati orang lain yang kita puji. Apresiasi positif yang kita berikan akan amat membekas di lubuk hatinya. Ya ini penting ini teman-teman ya, terutama kalau Anda sebagai seorang tim leader ya, Anda sebagai seorang atasan atau sebagai seorang supervisor, atau sebagai seorang koordinator atau sebagai seorang manajer, itu tolong jangan terlalu pelit memberikan apresiasi. Ya, kadang-kadang atasan itu merasa gengsi memberikan apresiasi pada anak buahnya, itu sikap yang salah. Justru sebaliknya Anda harus lebih rajin memberikan apresiasi kepada anak buah Anda yang memang benar-benar kerjanya sesuai harapan. Seminggu sekali misalnya Anda tepuk punggungnya gitu ya, bilang well done, terima kasih atas kerjaan Anda yang hasilnya sesuai harapan saya gitu ya. Karena itu sekali lagi akan sangat membekas secara positif kepada mental kerja anak buah Anda, dan anak buah Anda motivasinya makin meningkat. Saya ingat ya cerita, dulu saya pernah kerja di perusahaan Indofood, dulu sekali sekitar 30 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Ya, itu saya kerja di bawah seorang atasan, manajer seorang perempuan ibu, ya Ibu Heni namanya. Nah, ketika saya kerja itu, saya pernah melakukan sebuah program yang sangat bagus ya, yang hasilnya memuaskan lah. Dan kemudian saya dipanggil ke kantornya, dan kemudian dia memberikan apresiasi yang tulus kepada saya. Ya, dia bilang, luar biasa Yudhya, saya sangat terkesan dengan hasil kerja Anda. Itu ucapan apresiasi seperti itu sangat membekas di hati saya, bahkan sampai hari ini ya. 25 tahun kemudian saya masih ingat itu kata-kata itu. Dan otomatis saat itu juga saya makin bersemangat kerjanya, karena saya mendapatkan apresiasi yang bagus dari atasan saya gitu. Nah, Anda juga coba lakukan hal yang sama kalau Anda sebagai seorang atasan gitu ya. Anda harus lebih rajin memberikan apresiasi, memberikan rekognisi. Itu dijamin anak buah Anda motivasinya akan meningkat teman-teman. Ya kalau Anda seorang supervisor gitu ya. Jadi tiap minggu mungkin Anda tiap bulan Anda panggil itu salah satu staf Anda yang kinerjanya bagus, atau giliran Anda berikan apresiasi yang tulus. Ya. Jadi ini di slide berikutnya saya bilang nih ya, jadi latihan mulai hari ini berusahalah untuk minimal memberikan satu pujian dan apresiasi pada orang dekat, rekan kerja atau teman kantor Anda. Ya. Jadi sekali lagi coba Anda praktekkan. Ya, Anda seminggu sekali memberikan apresiasi yang positif kepada rekan kerja Anda, kepada anak buah Anda, atau bahkan kepada atasan Anda. Ya, memberikan apresiasi, memberikan rasa terima kasih. Saya jamin kalau Anda rutin melakukan ini, iklim kerja di kantor Anda akan lebih bagus. Ya, dibanding tadi yang prinsip pertama ya, kalau kita terlalu sering mengkritik, kalau orang kerjanya salah langsung dikritik habis-habisan. Dimarahin habis-habisan, dikasih komentar negatif habis-habisan, tapi giliran kinerja kita bagus, diem gitu ya. Itu menurut saya sikap yang salah kaprah. Ya. Sekali lagi sebaliknya kalau kita mau memberikan masukan itu harus fokus pada perilaku yang spesifik, improvement spiritnya, dan sebaliknya kalau kinerja anak buah kita meningkat, kita sebaiknya memberikan apresiasi yang tulus. Oke? Nah di slide berikutnya nih ya, di slide 14 saya bilang ada assignment pertama ini ya, lakukan praktek memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja Anda. Ya.
Jadi coba Anda praktekkan ya mulai minggu depan mungkin. Bahkan kalau Anda sekarang atasan atau sebagai seorang supervisor, sebagai seorang manajer, saya harap Anda betul-betul melakukannya. Ya, tumbuhkan ritual untuk memberikan apresiasi kepada anak buah Anda. Oke? Itu prinsip yang kedua. Ya, nah di slide berikutnya ini ada prinsip ketiga ini yang juga sangat penting ya. Tumbuhkan minat yang sungguh-sungguh pada orang lain. Ya, tumbuhkan minat yang sungguh-sungguh pada orang lain. Ini prinsip yang juga sangat penting, ya. Jadi di dalam slide 16 ini saya cerita, jika kita ingin disukai dan mengambil respek orang lain, maka selalu tunjukkan minat yang tulus pada orang lain tersebut, pada pandangan, opini, atau cerita yang dia sampaikan. Ini penting ya, sangat penting ya. Sekali lagi Anda bisa baca slide-nya ya. Jadi tunjukkan minat yang tulus. Kemudian di slide berikutnya, ini saya bilang di slide 17 ya, saat orang lain tersebut menyampaikan opini, gagasan, atau cerita, maka dengarkan dengan penuh kesungguhan. Tunjukkan minat yang mendalam atas apa yang dia sampaikan. Ajukan pertanyaan yang antusias untuk menunjukkan ketertarikan Anda. This is it. Ya, ini juga sangat penting ini teman-teman. Jadi kalau Anda mau membangun komunikasi yang bagus, komunikasi yang hebat, itu justru paradoksnya adalah Anda justru harus lebih banyak mendengarkan. Bukan berbicara ya. Komunikasi itu kan dua arah, Mas. Bukan hanya berbicara ya, tapi juga mendengarkan. Kalau semua orang hanya ingin berbicara, siapa yang akan mendengarkan? Tapi itulah yang sering terjadi ya, ketika kita meeting misalnya, ketika kita mendengarkan argumen orang lain, kita tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tapi kita sudah tidak sabar untuk mengeluarkan apa unek-unek kita. Kita sudah tidak sabar mengeluarkan apa usulan kita, apa keinginan kita, tanpa memperhatikan atau mendengarkan ucapan orang lain terlebih dahulu dengan seksama. Nah ini juga penting nih Mas. Ya jadi ketika Anda mau membangun hubungan kerja yang bagus, ketika orang lain cerita, ketika orang lain berbicara, ketika orang lain mengajukan gagasan, itu tunjukkan minat yang mendalam gitu ya. Itu akan membuat orang itu sangat senang karena dia merasa diperhatikan. Contohnya itu, saya sebagai seorang konsultan tuh sering ketemu dengan klien, itu sering ngobrol panjang lebar ya. Klien saya cerita mengenai pengalaman bisnisnya, mengenai kinerja bisnisnya, itu saya mendengarkan dengan penuh antusias. Saya kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa saya betul-betul menaruh minat. Dan klien saya suka itu. Kalau saya menjadi pendengar yang baik itu, klien saya sangat senang ya. Dan saya bisa melihat bahwa dia makin antusias bercerita kalau saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sama ya, Anda juga sebaiknya seperti itu ya, ketika dengan rekan kerja, dengan atasan, atau dengan bawahan. Ketika rekan kerja Anda atau mitra bisnis Anda bercerita, atau sekedar menyampaikan pengalamannya, Anda bisa mengambil respek dari dia, kalau Anda bisa mendengarkan dengan penuh kesungguhan. Ya. Ini prinsip yang sangat penting juga teman-temannya, prinsip fundamental dalam komunikasi ya. Jadi tunjukkan minat yang mendalam terhadap apa yang disampaikan orang lain. Ya, entah yang disampaikan itu sekedar pengalaman pribadi, atau mungkin gagasan dia, atau mungkin argumentasi dia, atau mungkin usulan-usulan dia. Tunjukkan minat dan kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan eksploratif, sehingga orang itu makin bersemangat menceritakan gagasan atau ceritanya. Nah di halaman berikutnya nih saya bilang nih ya, jadi kesalahan sejumlah orang adalah tidak memiliki kemampuan mendengarkan yang baik. Saat ada rekannya menyampaikan pandangan, dia malah sibuk main HP atau mendengarkan sambil lalu saja. Ini contoh perilaku yang buruk dalam hubungan antar manusia. Ya ini yang sekarang terjadi kan seperti ini teman-teman ya. Ketika meeting, ketika orang lain ngomong, Anda hanya main HP gitu ya. Atau ketika berbicara, bertiga, orang lainnya cerita, Anda mendengarkan HP, itu sangat-sangat annoying, ya, tidak respectful. Jadi ketika meeting itu sebaiknya HP-nya di silent, atau bahkan disimpan di tas, di laci, dan tidak dimasukkan, sehingga semua orang punya fokus perhatian yang sama. Kalau Anda meeting sambil main HP, ngapain meeting gitu ya? Kenapa tidak disampaikan hanya melalui email saja materi-materi meetingnya?
sehingga menghemat waktu banyak orang. Demikian juga ketika Anda berbicara ya kepada orang lain, Anda dengarkan dengan penuh seksama. Ya. Itu akan membuat orang lain akan merasa sangat dihargai, teman-teman. Sebaliknya kalau orang lain sedang berbicara dan Anda sibuk main HP, itu kan tidak respectful. Oke. Jadi ini saya bilang ya di slide berikutnya nih ya. Jadi jika kita mampu menunjukkan minat dan antusiasme ketika orang lain berbagi pandangan atau cerita, maka orang lain itu akan merasa benar-benar dihargai. Orang lain itu akan makin respect pada Anda sebab Anda selalu mampu menunjukkan perhatian yang tulus pada kisah dan pandangannya. So this is it. Ya, ini sekali lagi prinsip yang sangat penting ya. Orang lain akan sangat merasa dihargai kalau Anda merupakan pendengar yang baik dan Anda akan semakin disukai oleh teman-teman Anda, teman. Jadi saya itu punya hipotesis bahwa orang akan makin dicintai, akan makin disukai oleh atasannya, oleh rekan kerjanya, oleh anak buahnya. Kalau orang ini mampu menjadi pendengar yang baik, mampu menunjukkan minat, selalu mampu menunjukkan minat dan antusiasme kalau orang lain berbicara dengannya. Oke, jadi ini prinsip ketiga ini juga sangat fundamental dalam ilmu komunikasi ya. Anda tidak ada artinya jago komunikasi, jago argumentasi, jago ngomong, kalau Anda tidak punya kemampuan mendengarkan yang baik. Jadi ada salah kaprah dianggap ilmu komunikasi itu adalah jagoan ngomong gitu ya. Jagoan mengajukan gagasan, ngomongnya lancar. No. Ya, prinsip komunikasi yang fundamental itu yang ketiga ini. Anda hanya akan menjadi seorang komunikator yang hebat kalau Anda selalu bisa menunjukkan minat yang mendalam, minat yang tulus terhadap apa yang disampaikan orang lain, dan Anda mendengarkan dengan penuh antusiasme. Oke, itulah video kita pertama, nanti kita sambung lagi dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh kemenangan.